Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Saudariku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di siang kali ini kita masuk di tema yang biasanya berkaitan tentang pendidikan anak. Sekarang kita akan masuk di pembahasan tentang apa yang nanti akan kita arungi bersama, yakni tentang Ramadan. Dan insya Allah di dalam pembahasan ini nanti akan beberapa kita sampaikan, kita bahas, kita kaji bersama seputar fikih di bulan Ramadan, utamanya untuk kaum wanita. Beberapa kasus yang perlu kita pahami itu seperti apa. Tapi barakallahu fikum, sebelum berbicara seputar hukum dan fikih seputar bulan Ramadan, saya ingin terlebih dahulu membahas tentang apa yang perlu kita persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat dari beberapa riwayat yang ada tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memasuki bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, kitab yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kitab ini isinya membahas tentang bulan-bulan di dalam Hijriyah, keutamaannya, serta amal apa yang perlu kita perhatikan dalam bulan Hijriyah tersebut. Maka ketika berbicara tentang Rajab dan Sya'ban, kita agak telat sedikit ya, kita sekarang sudah masuk ke bulan Sya'ban. Ketika membahas tentang Rajab dan Sya'ban, maka Ibnu Rajab Al-Hambali menukil riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban, beliau banyak melakukan siam. Hal itu pula disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam risalah kecil. Kalau disebutkan risalah biasanya tulisannya tidak panjang. Ya, kisaran kalau mamanya panjang paling 150-an sedikit ke atas dan ke bawah. Barakallahu fikum, risalah kecil ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, judulnya Tabyinul Ujab mimma warada fi syahri Rajab. Maka disebutkan riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh Ibunda Aisyah maupun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ajmain melakukan banyak sekali siam. Yang siam di sini maksudnya adalah siam sunnah, bukan siam fardu. Melakukan banyak siam yang tidak pernah aku lihat beliau memperbanyak siam selain di 2 bulan tersebut, Rajab dan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjalankan puasa Sya'ban pernah beliau mewisol, menyambung sampai bulan Ramadan. Jadi di tanggal 30-nya beliau tetap berpuasa. Ya, selama tanggal 30 atau tanggal 29 itu tidak masuk yaumus syak, hari yang meragukan. Apa yang dimaksud dengan hari meragukan? Jadi di mana tidak ada mendung, ya, tidak ada mendung. Kemudian informasi juga belum jelas. Di tanggal 30 bukan tanggal 29. Di tanggal 30 informasi belum jelas, juga tidak ada mendung. Karena kalau sudah ada mendung, kan hilal tidak mungkin kelihatan. Maka yang ada
eh, apa saya salah bolak-balik ya. Di tanggal 29 ya, di tanggal 29 itu kan orang sudah mulai melakukan proses penglihatan hilal. Maka ketika mendung berarti tidak ada keraguan di dalamnya kecuali melengkapi bulan menjadi 30. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan asyahru kada wa kada dengan isyarat tangannya bahwa bulan itu antara ini dan itu. Yang ini dan itu maksudnya adalah beliau sambil menunjukkan jari jemarinya bahwa bulan itu antara 29 atau 30. Jadi dalam hitungan bulan di dalam Hijriah itu hitungannya antara 29 atau 30 dengan asumsi ketika bulannya itu 30 hari, maka berarti melengkapi bulan dengan tidak melihat hilal jumlahnya menjadi 30, menyempurnakan menjadi 30. Kalau melihat hilal di tanggal 29 berarti tanggal 30 besoknya itu jadi tanggal 1 ya, tanggal 1. Maka di tanggal 29 ketika posisi syak gitu ya, posisi syak itu maknanya ragu, bimbang apakah ini masuk tanggal besok ini besok yang setelah tanggal 29 itu masuk tanggal 1 ataukah masih di tanggal 30. Itu disebut yaumus syak ya, ketika tidak ya, pertama tidak ada informasi yang jelas dari orang yang punya kapasitas untuk memberikan informasi tersebut. Kemudian memang secara cuaca tidak mendung dan kemungkinan hilal itu terlihat. Itu disebut yaumus syak. Tapi kalau mendung maka tidak ada keraguan, maka yang ada adalah melengkapi jumlah bilangan bulan menjadi jumlah bilangan tanggal di dalam bulan itu menjadi apa? 30. Kita kembali kepada tadi, dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat itu sampai pernah mewisol, menyambung puasa secara penuh di bulan Sya'ban. Dalam sebuah riwayat demikian. Bahkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif dinukil dalam sebuah hadis ketika masuk bulan Sya'ban dan masuk di separuhnya, maka kita jangan melakukan puasa 2 atau 3 hari setelahnya. Ya. Cuma riwayat ini bertentangan dengan hadis yang secara kedudukan lebih sahih, sehingga kemudian ini menjadi perdebatan di tengah ulama. Ala kulli hal, saya tidak masuk ke ranah perdebatan di dalam urusan fikih ini. Saya ingin menyampaikan sebuah esensi pokok yang disebutkan oleh para ulama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, melakukan banyak siam, puasa, dan qiyam, melakukan banyak sholat di malam hari. Itu hikmah besarnya apa? Yang ingin saya sampaikan di awal. Maka suatu ketika Nabi SAW ditanya tentang aktivitas siam dan qiyam yang banyak dilihat di bulan Rajab, terutama di bulan Sya'ban, beliau jauh lebih banyak. Maka beliau menyebutkan bahwa di bulan Sya'ban itu salah satu keistimewaannya adalah di bulan Sya'ban itu Allah angkat amal. Maka aku suka jika di bulan Sya'ban itu saat amal itu diangkat, maka aku dalam keadaan berpuasa. Nah, ini secara fadilah sendiri tentang keutamaan di bulan Sya'ban. Saya mulai dari jembatan sebelum masuk bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa karena salah satu keutamaan besarnya bulan Sya'ban itu adalah bulan terangkatnya amal dan pembentangan amal. Maka ketika kita melakukan amal soleh yang dibungkus dengan keadaan siam, maka itu adalah keadaan yang bagus. Selain daripada itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Ramadan itu butuh persiapan ruh, mental, dan persiapan secara fisik. Utamanya ruh dan mental itu perlu kita persiapan. Jangan sampai ketika kita masuk bulan Ramadan,
kita masih gagap dengan amal soleh. Ramadan itu tidak cuma 1 hari, tidak cuma 2 hari, tidak cuma amal solehnya dihitung di harinya, tapi malamnya juga dihitung oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai orang mengenal Allah Ta'ala di bulan Ramadan, gemuruhnya cuma terjadi di hari-hari awal. Tidak bisa menjaga eksistensinya sampai hari akhir dari bulan Ramadan. Maka kita butuh mempersiapkan diri. Selain daripada persiapan itu berfungsi supaya ketika kita masuk bulan Ramadan, dalam menjalankan rangkaian amal soleh, hati kita itu merasakan manisnya. Salah satu pesan besar dari ulama salaf Al-Hasan Al-Basri kepada kita adalah tadawwaqu halawatal ibadah. Rasakan manisnya ibadah. Bayangkan kalau orang merasakan manisnya ibadah, maka akan ada kerinduan, kesaduan di dalam menjalankan ibadah tersebut. Menikmati, tidak ada kejenuhan. Seandainya gula itu tidak ada rasa manisnya, hanya sebagai bentuk pepasir saja, maka orang tidak akan mengambilnya untuk dia masukkan di dalam minumannya. Oleh karena itu, mari kita renungkan baik-baik dari pesan umum, pesan besar di dalam menjalankan ibadah. Salah satu pesan besarnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tadawwaqu halawatal ibadah. Rasakan manisnya ibadah. Orang yang bisa merasakan manisnya ibadah, tentunya di situ ketika dia menjalankan ibadahnya melibatkan hatinya, melibatkan jiwanya dan ruhnya, dia merasakan betul ibadah itu dengan kenikmatan. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, disinilah pentingnya kita mempersiapkan diri di bulan Sya'ban dengan menjalankan rangkaian ibadah, utamanya siam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya menyebutkan bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang juga Allah memberikan ampunan kepada seseorang kecuali kepada 2 jenis. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah musyahin, orang yang hatinya masih menyimpan hasad, dengki, kebencian dan dendam. Ya, maka kita buang racun-racun itu di dalam hati dengan menghiasi hati kita, ya, dengan kelapangan di dalam memaafkan, ya. Menyimpan sesuatu yang pernah ada di dalam hati berupa rasa sakit, dendam, benci kepada orang, itu betul-betul kita lepaskan di bulan Sya'ban sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Ya, jembatan ini betul-betul kita gunakan, kita efektifkan betul di dalam memperbaiki diri kita. Supaya ketika kita masuk bulan Ramadan, kehusyuan dalam menjalankan ibadah itu betul-betul bisa kita rasakan manisnya, ya, betul-betul kita bisa merasakan sadunya, sehingga ketika kita bisa merasakan kenikmatannya, kemanisannya, bisa merasakan kehusyuannya, maka kejenuhan itu akan jauh dalam menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Sedikit saya mukadimai salah satu hadis tentang bulan Ramadan, atau bukan bulan Ramadan, salah satu hadis berbicara tentang siam dan Quran, maka disebutkan di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran nanti pada hari kiamat akan saling memberikan syafaat. Yaqulus siyam, maka puasa itu nanti akan berkata, ay Rabb, ya Rabb, mana tuhut ta'ama wasyarab, aku telah membuat dirinya tertahan dari makanan dan minuman dan segenap kebutuhan syahwatnya. Dia tahan semua itu dengan apa? Dengan siam.
Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya karena hal tersebut, ya. Maka kemudian berikutnya Al-Quran. Al-Quran mengatakan kepada Allah Ta'ala, Ya Rabb, azhartuhul lail, aku telah membuat malamnya itu tidak tidur dengan Al-Quran. Ya. Bisa dimaknai malamnya, dia sholatnya itu dengan membaca surah-surah yang panjang dan dia menikmati di dalam bacaannya. Maka Al-Quran kemudian mengatakan, Fasyafi'ni fi, karena itu izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayusyafa'an, maka dua-duanya pun diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada ahlinya. Pertanyaannya, apa hubungannya antara saum dengan Al-Quran? Kenapa tidak disebutkan jenis ibadah yang lain? Saum dengan sholat atau sholat dengan Al-Quran, tetapi disebutkan di dalam hadis ini saum dengan Al-Quran. Bahkan kalau kita baca dalam urutan surah Al-Baqarah ayat 183 dan berikutnya, ketika berbicara tentang syariat siam Ramadan, dan memang tasyri' siam itu dalam sejarah itu pada bulan Sya'ban, ya. Oleh karena itu bulan Sya'ban adalah bulan yang bersejarah, termasuk bulan pensyariatan bulan Ramadan menurut riwayat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan berikutnya, maka akan kita dapatkan tentang syariat siam Ramadan beserta hukum syariat untuk orang yang udzur dalam melakukan siam Ramadan. Dan berikutnya Allah juga menjelaskan tentang di bulan Ramadan itu ada sebuah kejadian besar di mana Allah menurunkan Al-Quran. Taib, apa korelasi siam dengan apa? Dengan Al-Quran. Ada satu perkataan yang menarik dari seorang ulama namanya Muhammad bin Wasi'. Maka Muhammad bin Wasi' pernah mengatakan, Man qalla ta'muhu wa akluhu wa syarabuhu raqqa qalbuh. Barang siapa orang yang sedikit makan, minum, sedikit di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan syahwatnya, maka hatinya akan menjadi lembut, walan dan lunak. Wa kullama raqqa qalbuhu walan sahula alaihil khair. Ketika orang itu hatinya lembut dan lunak, maka dia akan menjadi mudah dengan kebaikan-kebaikan. Maka ini salah satu di antara hikmah besar. Orang melalui siam itu ditempa hatinya agar kosong dari apa? Beban-beban syahwat. Hati yang kosong dari beban-beban syahwat itu akan mudah menerima, merespon, tertanam dan bersemai di dalamnya nilai-nilai kebaikan, dan utamanya adalah kebaikan Al-Quran. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, suatu ketika beliau mengungkapkan, Kullama tahuratil qulub lama syabi'at min kalamillah. Selama hati seseorang itu jernih, selama hati orang itu bersih, lembut, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang, dia tidak akan pernah merasa puas dalam menikmati kalam Allah Azza wa Jalla. Lah, kenapa? Karena hatinya lembut. Karena beban-beban syahwat di hatinya itu telah berkurang. Dan Rasul mengajarkan ketika berbuka dengan cara yang sederhana. Beliau berbuka dengan rutop. Nanti meskipun akan saya jelaskan, dan slide ini nanti insya Allah akan saya bagi kepada peserta yang ada di sini. Nah, ini slide seputar fikih Syafi'i, diterjemahkan dari Syekh kami Dr. Labib tentang fikih siam, seputar siam itu seperti apa, ya. Jumlahnya sekitar ada berapa itu, 100 halaman dari slide-nya itu, 110 ya, jumlahnya ada 110. Dan di slide ini nanti
insya Allah menggunakan konsep ala madhab Syafi'i, ya, ala madhab Syafi'i. Nah, di madhab Syafi'i mengambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka dalam riwayat, maka beliau akan mengutamakan yang pertama dengan menggunakan rutop. Maka dalam madhab Syafi'i ini kemudian diterjemahkan afdal ketika orang berbuka mengawali dengan sesuatu yang tidak tersentuh api. Ini kalau dalam madhab Syafi'i, yang tidak tersentuh api. Berarti gorengan itu tersentuh api gitu ya. Ini dalam madhab Syafi'i ya. Kalau tidak ada rutop, maka Rasulullah SAW, ini kalau secara dalil kan Rasulullah berbuka dengan rutop. Kalau tidak ada rutop, maka beliau berbuka dengan tamar. Rutop itu kurma yang segar, yang masih hijau kekuning-kuningan, belum mencoklat gitu ya. Kemudian kalau tidak ada rutop, maka beliau akan berbuka dengan tamar. Dan bilangannya ganjil. Kalau tidak ada tamar, maka beliau berbuka dengan air putih. Menarik, di antara ulama ada yang menjelaskan. Salah satu esensi besar di mana cara berbuka Rasulullah SAW adalah beliau berbuka dengan sesuatu yang sangat sederhana. Di mana hikmahnya, ketika kita diajari oleh Allah Ta'ala untuk menempa hati kita agar mudah ditanam dengan nilai-nilai kebaikan, ditanam dengan akidah, ditanam dengan syariat, itu gampang. Maka syariat siam itu ada di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Dan di surah Al-Baqarah itu, di situ ada gemuruh cerita tentang Bani Israel dan cerita tentang Nabi Ibrahim, yang menggambarkan dua posisi yang berbeda. Orang Bani Israel yang gagal di dalam menerapkan syariat, selalu ada bantahan demi bantahan. Kemudian Nabi Ibrahim yang sempurna dalam menjalankan syariat. Di dalam surah Al-Baqarah juga ada penjelasan syariat secara global dari A sampai Z-nya di dalam surah Al-Baqarah. Maka untuk mudah dalam menjalankan itu, salah satu bentuk tarbiyahnya adalah dengan apa? Dengan menjalankan siam, menjalankan siam, di mana siam itu menggembleng utamanya hati seseorang agar ringan dari beban syahwat. Sehingga hatinya ketika ringan dari beban syahwat menjadi lembut. Ketika hati itu lembut, hati itu lunak, hati itu bersih, maka dia akan menikmati syariat, menikmati Al-Quran, dan menikmati setiap apa saja yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dianggap bukan sebagai sebuah beban. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan, selama hati itu lembut, maka dia tidak akan pernah puas, dia tidak akan pernah kenyang di dalam menikmati kalam Allah Azza wa Jalla. Dan beliau buktikan sendiri di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Imam Nawawi menukil riwayat bahwa Utsman bin Affan di bulan Ramadan itu, cuma di situ sepertinya nggak ada penjelasan tentang bulan Ramadan. Cuma para ulama diantaranya melalui beberapa data-data yang lain, beliau masuk di bulan Ramadan. Ya, beliau masuk Ka'bah di bulan Ramadan, kemudian menunaikan sholat 2 rakaat dan menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Ya, bagi sahabat Utsman bin Affan mudah, karena beliau menikmati bacaan tersebut. Ya, maka coba kita analogikan, analogi yang sederhana. Anak muda yang sedang kasmaran, itu kalau sedang berdiskusi, sedang berdialog dengan orang yang dia kasihi, dengan orang yang dia cintai, itu merasakan waktu 5 jam itu kayak 2 menit. Karena apa? Dia menikmati. Hatinya merasakan keindahan dan kenikmatan tersebut. Begitu pula orang yang sedang bermunajat dengan Allah, dengan berbicara kepada Allah Ta'ala, apalagi saat membaca Al-Quran. Kata Al-Hasan Al-Basri, kalau kamu ingin berbicara kepada Allah Ta'ala, maka bacalah berbicara kepada Allah, maka tegakkan sholat. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepada kamu, maka bacalah Al-Quran. Dan sholat itu mengumpulkan dua itu. Kita bermunajat kepada Allah, kita sedang berbicara kepada zat yang paling layak untuk kita berikan cinta paling besar kita, dan
saat kita membaca surah-surah Al-Quran setelah surah Al-Fatihah, Allah sedang berbicara kepada kita. Ya, maka Utsman bin Affan menikmati itu sehingga menghabiskan Al-Quran dalam 2 rakaat. Makanya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, supaya Ramadan kita sudah settle. Posisi kita betul-betul sudah siap. Ruhan wa badanan, ruh dan badan. Ya, jiwa kita siap, hati kita siap. Nabi SAW memberikan contoh yang diriwayatkan, baik ada dalam Sunan Abi Dawud maupun di dalam Musnad Imam Ahmad yang dinukil oleh beberapa ulama dalam kitabnya yang tadi saya sebutkan, di antaranya di dalam kitab Lataiful Ma'arif, maupun ada di dalam kitab Tabyinul Ujab Mimma Warada fi Syahri Rajab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan beliau sudah mengawali di bulan Rajab beliau semakin giat, dan di bulan Sya'ban begitu dahsyat beliau melakukan siam. Cuma nanti di fikih Syafi'i, saya di antara referensi saya adalah referensi yang standar, referensi yang paling dasar dalam memulai belajar fikih dalam mazhab Syafi'i, di antaranya adalah kitab Safinatun Najah. Nanti akan saya gunakan dalam pemaparan saya di dalam fikih di dalam siam. Maka nanti akan kita dapatkan dalam mazhab Syafi'i nanti disebutkan bahwa ketika sudah masuk separuh Sya'ban, karena disebutkan dalam riwayat idzan tasafa Sya'banu fala tasumu, kalau sudah masuk ke separuh Sya'ban maka tahanlah diri untuk berpuasa. Ya. Meskipun nanti dalam mazhab Hambali berpendapat, ya kalau mamanya sebelumnya dia sudah melakukan, terbiasa melakukan siam, kemudian di bulan Sya'ban dia dahsyat, itu nggak apa-apa. Maka dalam mazhab Hambali, hadis ini berlaku untuk orang yang dia tidak terbiasa melakukan siam di bulan-bulan sebelumnya, tiba-tiba di bulan Sya'ban sampai ketika masuk separuh Sya'ban dia lanjutkan sampai tanggal 30, maka ini yang tidak dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Jangan berpuasa ketika sudah masuk separuh dari bulan Sya'ban. Ini kalau dalam mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Syafi'i berlaku umum, pokoknya kalau sudah masuk separuh Sya'ban tahan diri, jangan melakukan siam. Lah, hikmah besarnya tadi sudah saya sampaikan, bagaimana Nabi mengajarkan kepada diri kita, ya, melakukan persiapan. Orang Arab pernah berkata, man arada bu'da safaris ta'adda, barang siapa yang melakukan perjalanan jauh, tentunya dia sudah mempersiapkan diri. Jadi Ramadan itu bukan perjalanan pendek, perjalanan jauh selama 1 bulan. Dan banyak para ulama menjelaskan bahwa bulan-bulan berikutnya yang menentukan itu tergantung sejauh apa kita berbekal pada bulan Ramadan, ya. Dan bulan Ramadan kesiapannya itu dibuka apa yang sudah kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Maka para ulama sudah membuka mushaf Al-Qur'annya, mereka sudah memfokuskan diri dengan Al-Qur'an, itu sudah dimulai di bulan Sya'ban. Adapun berkaitan dengan doa, baik doa secara riwayat, banyak ulama yang kemudian menyebutkannya riwayatnya secara sanad lemah, di mana ada sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Riwayat ini lemah, tapi secara doa bisa diambil, ya, bahwa secara makna orang kalau mamanya berdoa dengan kalimat tersebut ya tidak ada masalah, ya. Wong doa ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat muqayyad. Jadi selama tidak ada ketentuan yang khusus di dalam mengucapkan doa terkait satu ibadah tertentu, maka orang bisa berdoa dengan doa yang keluar dari dirinya sendiri, tidak ada masalah. Yang jelas secara umum ya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, para ulama menjelaskan bahwa salaf itu sudah berdoa untuk menyambut bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, rangkaian doanya apa?
Yo silakan dengan doa yang intinya secara makna kita meminta kepada Allah Ta'ala agar kita dihantarkan sampai pada bulan Ramadan dan diberkahi di bulan-bulan yang menjembatani diri kita masuk bulan Ramadan. Adapun doa Allahumma sallimna Ramadhana wa tasallamna fi Ramadan wa tasallamna minhu mutaqabbala, itu bukan juga doa yang terambil dari hadis, bahwa itu doa yang keluar dari salah seorang ulama tabi'in, kalau nggak salah Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Makanya selama tidak ada takyid, tidak ada ikatan doa tertentu, maka kita tidak kemudian membid'ahkan rangkaian ya doa yang diucapkan oleh seseorang selama maknanya mengacu kepada esensi permohonan kita, permintaan kita kepada Allah agar kita diberi kesempatan untuk masuk bulan Ramadan, maka itu sudah dicontohkan oleh para salaf. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk ke fikihnya ya. Saya diminta oleh panitia untuk banyak menyampaikan dari sisi fikihnya, maka salah satu di antara yang perlu kita persiapkan adalah memahami seputar fikih di bulan Ramadan. Karena ini merupakan bagian daripada ilmu doruri, ilmu pokok, ilmu darurat yang tidak boleh seorang muslim tidak tahu. Maka ilmu yang berkaitan dengan rukun Islam, cukup bagian yang standar saja, syahadat, apa rukun syahadat, apa syarat syahadat, dan apa saja yang dapat membatalkan syahadat. Sholat, apa rukun sholat, apa syarat sholat, apa saja yang dapat membatalkan sholat. Kemudian zakat, apa rukun zakat, apa syarat zakat, apa saja yang wajib dizakatkan, dan apa saja yang membatalkan zakat kita. Kemudian berikutnya saum, apa syarat saum, apa rukun saum, apa saja yang dapat membatalkan saum kita. Kita harus paham itu. Itu ilmu pokok ya, dasar darurat yang tidak boleh seorang muslim tidak tahu, atau sering diistilahkan dengan malaya sa'ul muslimu jahlu. Tidak ada kelapangan bagi seorang muslim untuk tidak mengetahuinya ya. Kemudian berikutnya tentang apa? Haji. Kadar seorang diwajibkan untuk melakukan ibadah haji, dan dia tidak boleh dibadalin kalau dia abai dari kadar tersebut. Itu seperti apa? Orang harus paham. Tapi barakallahu fikum, lah kita masuk pada fikih siyam. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan kam min shaimin wa fi riwayatin rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang melakukan siam, dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali sekedar lapar dan haus. Maka sebagian ulama sampai di dalam istilah madhab Malikiyah itu disebutkan ada mubtilatul amal, ada mubtilatus saum. Ada sesuatu yang merontokkan amal, ada sesuatu yang merontokkan saum. Dan itu harus dipahami. Maka yang berkaitan dengan merontokkan saum itu nanti berkaitan tentang hukum-hukum fikihnya. Merontokkan amal itu berkaitan dengan etika ketika di dalam saum itu seperti apa agar amal kita itu sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dibahas dengan istilah tersebut ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sementara dalam mazhab Syafi'i kan diingatkan ya, jangan sampai orang ketika siam karena nggak paham ya syarat dan rukunnya, maka akhirnya siamnya tidak sah, batal ya, rontok amalnya. Rontok bukan amalnya saja, kesahan sholat. Makanya nanti ada syarat sah sholat dalam saum ya, syarat sah saum, ada syarat wajib saum, itu seperti apa. Tayyib, silakan dilihat di slide. Cuman saya ini menggunakan kitab
saya menggunakan kitab ya. Ini dalam kitab Safinatun Najah disebutkan fi syuruti sihhati shaum, tentang syarat sahnya puasa. Syuruti sihhatihi arba'atu asya. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Ya, kalau di sini enggak disebutkan syarat sahnya. Coba dari melihat hilal, syarat sah puasa, sebentar. Ini rukun puasa. Nah, nggak disebutkan. Nanti kita bahas di ini aja. Baik. Syarat sah puasa itu ada 4. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama Islam. Artinya kalau ada orang yang tidak muslim, non muslim, dia melakukan shaum, maka puasanya tidak sah. Kemudian yang kedua adalah berakal. Ya, yang kedua berakal. Maka puasa tidak sah dilakukan oleh orang yang gila. Kemudian yang ketiga naqa'u min nahwi haidin. Suci dari haid dan semisalnya. Ya, maka orang yang haid, maka ini harus dipahami untuk saudari-saudariku tentang fikih haid, membedakan antara haid dan istihadhah. Karena orang yang istihadhah tetap wajib shaum, sementara orang yang haid tidak shaum. Nah, ya, dan dalam mazhab Syafi'i orang yang haid dia tetap mendapatkan pahala shaum. Ya. Karena dia udzur dengan haidnya, maka apa? Dia tidak melakukan shaum secara syariatnya dan dia mengqadha'nya di hari nanti. Tapi dia tetap mendapatkan pahala shaum di bulan Ramadan. Baik, barakallahu fikum. Maka supaya orang tidak samar-samar, karena nanti ada orang yang keluar darah istihadhah, ada keluar darah haid. Bedanya kalau darah haid itu darah yang keluar dari pangkal rahim karena normal, sementara darah istihadhah keluar dari rahim tapi bukan dari pangkalnya, dan dia keluar karena penyakit, bukan karena sesuatu yang normal. Biasanya ulama menjelaskan tentang perbedaan darah haid dan istihadhah, warnanya seperti apa, ya. Kalau orang yang punya tradisi itu biasanya mengenal tradisi biasa orang haid itu berapa hari. Kalau mamanya keluar dari tradisi itu nanti bisa melihat warna darahnya seperti apa, ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaum, dan berpuasa di waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Karena ada waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, seperti hari tasyrik. Kemudian yang kedua hari syak. Tadi sudah saya jelaskan hari syak, ya. Umumnya saya masuk di tanggal 29, besok itu tanggal berapa? Tanggal 30. Sementara tidak ada informasi yang jelas itu masuk yaumus syak. Tidak ada mendung, maka itu masuk yaumus syak. Kemudian dalam mazhab Syafi'i separuh bulan Sya'ban. Separuh bulan Sya'ban itu sudah tidak boleh untuk apa? Berpuasa, dikecualikan. Dikecualikan bagi orang yang punya hutang puasa, dia belum selesai membayarnya, tidak ada hal lain kecuali dia wajib berpuasa di hari-hari itu, ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian tadi, ya, 2 hari raya, hari tasyrik, hari syak, dan separuh terakhir, ya, separuh terakhir dari bulan Sya'ban, ya. Baik, ini syarat sahnya. Pertama tadi muslim, berakal, maka orang yang gila, termasuk orang yang pingsan seharian, itu tidak terhitung puasa. Maka dia nanti mengqadha. Nanti akan disebutkan dalam pembahasan berikutnya. Kemudian suci dari haid dan semisalnya. Semisalnya itu maksudnya apa? Nifas, ya. Tayyib, barakallahu fikum. Dan berpuasa di waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ini syarat sahnya.
Kemudian kalau dalam istilah mazhab Syafi'i ada syarat sah dan syarat wajib. Berikutnya syarat wajib. Syarat wajibnya apa saja? Yang pertama, syurutu wujubihi khamsah. Syarat wajibnya ada 5. Yang pertama adalah muslim, ya, artinya kewajiban itu berlaku kalau dia muslim. Kemudian yang kedua mukallaf, ya, yang kedua mukallaf. Kenapa diistilahkan mukallaf? Karena ada orang yang belum taklif, belum mendapatkan beban syariat. Seperti apa? Orang yang belum balik, ya, orang belum balik. Maka dalam mazhab Syafi'i, kapan orang dianggap balik? Ketika dia telah mimpi basah, baik itu hakun lil mar'ati wa hakun lil untha wa dhukur, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan, ketika dia sudah mimpi basah di usia minimal 8 tahun, ya, di usia minimal 8 tahun dengan hitungan hijriyah, ya, bahwa usianya sudah 8 tahun kok dia mimpi basah, maka dia dianggap balik. Maka kalau dia masuk bulan Ramadan, dia sudah wajib berpuasa, ya. Kalau dia belum mimpi basah, maka ukuran berikutnya adalah, kalau untuk wanita, khusus untuk wanita, haid dengan ukuran minimal 8 tahun. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan 9 tahun, ya, 9 tahun. Mimpi basah, haid tidak, maka menggunakan batasan usia dalam menentukan haid kalau sudah berusia 14 tahun. Maka kalau sudah usia 14 tahun meskipun belum mimpi basah, dia dianggap sudah balik, ya, dia dianggap sudah balik. Maka tadi, ya, salah satu di antara syarat wajibnya shaum adalah dia mukallaf, ya, dia mukallaf. Kemudian yang ketiga, mampu. Maknanya yang tidak mukallaf nanti anak-anak, ya, yang dia belum mukallaf, dia ketika berpuasa dia tetap mendapatkan fadilah, dia mendapatkan pahala. Cuma puasa itu tidak wajib untuknya, ya. Puasa itu belum wajib, bukan tidak wajib, belum wajib untuknya, ya. Makanya disebut dengan syarat wajib tadi, ya. Tapi barakallahu fikum. Kemudian syarat sah, bukan syarat wajib shaum yang ketiga adalah wa itaqah, dan kemampuan. Karena nanti ada yang tidak mampu, ya. Ada orang-orang yang tidak mampu, diantaranya orang tidak mampu itu karena sakit, maka diperbolehkan untuknya berbuka dengan syarat dia harus mengqadha di hari dia sembuh, ya. Makanya nanti atau di pertemuan berikutnya nanti seputar kesehatan, ya. Meskipun salah satu hikmah shaum itu dapat menyebabkan apa? Keseimbangan di dalam kesehatan. Syekh Albani itu pernah beliau mengalami rasa sakit yang luar biasa di perutnya sampai menghalangi beliau untuk mutolaah, untuk mengkaji kitab-kitab. Dan itu diceritakan, ya, sama murid-muridnya dan tertulis, ya. Maka beliau mendapatkan nasihat dari gurunya untuk melakukan puasa selama 40 hari dan berbuka dengan air. Maka dengan izin Allah beliau sembuh, ya. Tapi harus difahami, ketika orang sakit yang secara medis dia betul-betul nggak bisa berpuasa, maka dia tidak boleh memaksakan untuk berpuasa. Jika berpuasa itu madarat untuknya, maka apa? Dia tidak mendapatkan kewajiban shaum di saat itu. Maka dia cuma punya kewajiban untuk mengqadhanya, ya. Makanya syarat wajibnya shaum adalah apa? Itaqah, punya kemampuan. Wasihatun, dan sehat, ya. Wasihatun, dan sehat. Maka termasuk yang punya kemampuan itu nanti untuk seorang yang sudah ajuz, sudah tua renta, kalau dia berpuasa itu akan membuat madarat untuk dirinya. Maka
kewajibannya itu nanti berganti kepada kewajiban yang lain, ya. Nanti akan kita bahas di membayar fidyah. Wa iqamatun, dan yang kelima adalah mukim. Ini syarat wajibnya. Saya sebutkan ya secara berulang. Yang pertama Islam, kedua mukallaf, kemudian yang ketiga mampu, kemudian yang keempat sehat, kemudian yang kelima mukim. Mukim, ya, tidak safar. Mukim di sini maksudnya tidak safar. Yang di dalam mazhab Syafi'i, saya mengambil dari mazhab ulama Syafi'i dari Yaman, itu disebutkan orang disebut musafir itu kalau sudah menempuh sekitar 100 kilometer, ya. Kalau dalam ulama Yaman sampai 100 kilometer itu disebut musafir. Maka dia antara dua pilihan, mengambil rukhsah, ya, atau dia tetap berpuasa, itu diperbolehkan. Baik, berikutnya rukun berpuasa. Ini dasar yang perlu dipahami, makanya saya sampaikan. Yang berikutnya rukun di dalam berpuasa. Di sini disebutkan di slide, ya, dilihat. Rukun dalam rukun berpuasa itu yang pertama niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Ini saya baca dari kitab Safinatun Najah, ya. Niat di malam hari, di setiap hari dia fardu melakukan puasa, atau di setiap hari dia melakukan puasa wajib. Ya, saya jelaskan tentang niat ini, ya. Banyak yang ape tentang urusan niat ini, karena nanti ada resiko-resiko ketika orang tidak melakukan rukun ini, ya, disebutkan dalam kitab Safinatun Najah nanti. Nanti ada pembahasan orang tetap menyempurnakan puasa, dia menahan makan, menahan minum, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, meskipun dia nanti tetap punya kewajiban qadha. Salah satu diantaranya karena apa? Ketika orang tidak tabyitun niyah, tidak menentukan niatnya dari sejak malam hari, ya, dia siang hari ketika berpuasa dia masih belum niat. Ini khusus untuk puasa wajib. Khusus untuk puasa wajib dia sudah memulai menentukan niat dari sejak malam harinya, ya, sampai, ya, dia sahur, ya, dia sudah menentukan niatnya. Kalau sampai dia berpuasa di siang hari belum ada ketentuan niat, ya, maka nanti dia tetap wajib mengqadha meskipun dia juga tidak boleh berbuka, ya. Ini disebutkan di dalam mazhab Syafi'i. Tayyib, barakallahu fikum. Salah satu di antara pembahasan niat itu dibahas definisinya. Ada 7 pembahasan seputar niat. Salah satu di antara pembahasannya adalah apa? Definisinya. Apa definisi niat? Niat itu didefinisikan oleh ulama qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Memaksudkan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Lah, khusus untuk siam, khusus untuk berpuasa Ramadan itu beda dengan yang lainnya. Kalau puasa Ramadan itu tidak beriringan. Beda kalau sholat, itu beriringan. Menentukan niatnya sebelum mengerjakan pekerjaan sholat. Jadi menentukan niat, baru kemudian takbiratul ihram. Begitu pula dalam wudhu. Tapi khusus untuk siam, diperlukan apa? Tabyid. Ya, tabyid. Meletakkan niat itu dari sejak malam hari. Ya, dari sejak malam hari. Ini penjelasan tentang niat. Ya, lah. Permasalahan perbedaannya kan dalam talafut saja, ya. Perbedaannya dalam talafut, melafatkan niat. Tapi menentukan niat, para ulama sepakat berdasarkan hadis pokok yang itu disebut oleh Imam Nawawi, dan para ulama menyebutkan dalam muqaddimah ketika menulis hadis seputar hukum, maka di awal akan menyebutkan hadis tentang apa? Innamal a'malu binniyat, bahwa ibadah itu ditentukan sah dan tidaknya kalau ada niatnya. Kalau nggak ada niatnya, maka
dia tidak akan tergolong ibadah, tidak sah dikatakan sebagai apa? Ibadah. Maka jangan abai dalam urusan niat ini. Kemudian rukun yang kedua, watarku muftirin dzakiran mukhtaran, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa kecuali karena lupa atau dipaksa, ya. Jadi meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa kecuali karena lupa atau dipaksa. Ini rukunnya. Berarti meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan berhubungan suami istri, ini termasuk bagian daripada rukun siam, kecuali dalam kondisi dipaksa. Kalau umpamanya nanti pembahasan saya tidak sampai ke situ, di slide ini nanti ada dibahas tentang bagaimana kalau terjadi hubungan suami istri, istrinya dipaksa oleh suaminya, itu seperti apa? Itu sudah dibahas di slide, insya Allah nanti bisa dibaca sendiri, ya. Kalau seandainya tidak sampai, dan kalau umpamanya masih rancu, nanti bisa secara personal ditanyakan kepada saya, nanti insya Allah akan saya jawab. Tayyib, barakallahu fikum, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kecuali dipaksa, mukrah gitu ya, orang dipaksa, keselamatannya terancam, nyawanya terancam, maka dia dipaksa untuk melakukan pembatalan shaum, maka dia tidak apa-apa. Tayyib, barakallahu fikum, atau karena lupa, ya, karena lupa, tiba-tiba apa? Dia lupa kalau dia sedang berpuasa, dia minum jus sampai separuh, maka minum jusnya itu disebutkan dalam hadis, fa innama at'amahullahu wasaqah, sesungguhnya dalam kondisi lupa itu Allah sedang ngasih minum dan makan dia, ya. Sementara kalau dia ingat masih melanjutkan, dia sedang melakukan pembatal dan dosa, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, orang yang berpuasa sendiri itu bagian daripada rukunnya. Ini di slide silakan dilihat, ya. Niat puasa fardu wajib diniatkan pada setiap malam, tadi sudah saya jelaskan, dan tidak dibenarkan niat pada siang hari. Baik itu puasa Ramadan, nazar, kafaroh. Jadi puasa fardu itu kan selain bulan Ramadan ada puasa nazar, orang bernazar puasa, atau kafarat. Baik itu kafaratnya atas pelanggaran, contoh kafarat dihar, atau orang berhubungan suami istri di siang hari, maka dia salah satu di antara kafaratnya itu apa? Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia sudah berpuasa sampai 50 hari, kemudian di tanggal atau di hari ke-51 dia berbuka, dia ngulang lagi, karena syaratnya mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut, ya, tidak boleh bolong, ya. Ini puasa kafarat untuk orang yang berhubungan suami istri di siang hari, dan untuk orang yang mendihar istrinya. Jadi seorang suami yang sudah tidak nafsu sama istrinya, menyakiti hatinya dengan mengatakan fisik istrinya yang pokok seperti fisik ibunya. Dia katakan itu karena dia sudah tidak nafsu sama istrinya. Ini disebut dihar, yang dulu diungkapkan dengan anti kadohri ummi. Kamu itu punggungmu seperti punggung ibuku. Maka salah satu kafaratnya adalah apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Selain daripada itu, di antara kafarat itu ada kafarat orang pernah nadar, kemudian dia langgar, atau orang bersumpah, sumpah itu dia langgar, maka salah satu di antara kafaratnya, kalau dia tidak bisa ngasih makan 10 orang miskin atau membelikan baju mereka, maka kafaratnya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am, fasiyamu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari dan tidak disyaratkan berturut-turut. Tayyib, barakallahu fikum. Wajib menentukan atau membedakan
niat bagi seorang dalam puasa fardu, namun tidak diwajibkan niat kefarduannya. Tayyib. Kemudian adapun niat puasa sunnah, ini lain. Kalau puasa sunnah maka dibenarkan berniat di siang hari berdasarkan hadis Nabi SAW ketika pulang, selama dari sejak terbitnya fajar shodiq itu dia tidak menyantap apa-apa, tidak meminum, tidak memasukkan ke dalam perutnya apa-apa. Maka ini untuk puasa sunnah. Maka kalau mamanya dia pulang ke rumah, dia tidak mendapatkan makanan, kemudian sudah saya niatkan puasa hari ini, itu diperbolehkan meskipun belum mengawali niatnya dari sejak malam hari, berdasarkan hadis yang Nabi ketika pulang menemui istrinya bertanya apakah di dalam rumah ada sesuatu, maka beliau katakan tidak, beliau katakan tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan idzan ana shaim, kalau begitu hari ini aku berpuasa. Sedikit tidak ada di sini saya sampaikan dalam kitab Safinatun Najah dibahas faslun mayu jibul qadha wal imsak, pasal seorang diwajibkan qadha dan tetap untuk menahan diri dari membatalkan puasa. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, orang di hari berikutnya dia tetap wajib qadha, tapi di bulan Ramadan itu dia tetap melanjutkan puasanya. Untuk siapa saja itu? Wajibu ma'al qadha'il imsaku lis-shaumi fi sittati mawadi'a. Dan wajib tetap qadha, tapi dia juga tidak boleh membatalkan puasanya dengan menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa di 6 tempat. Al-awwal, yang pertama, fi ramadhana la fi ghairihi ala muta'addin fi fitrih, untuk orang yang dengan sengaja membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Jadi ada orang pada siang bulan Ramadan dia sengaja makan 1 butir kurma contoh, atau makan 1 suap nasi. Sehabis makan dia tetap wajib melanjutkan puasanya dan menahan diri. Dan dia berikutnya tetap punya kewajiban qadha. Tayyib. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi saya jelaskan secara ringkas supaya kita bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya. Yang kedua, ala tarikin niyati lailan fil fardi, untuk orang yang meninggalkan niat di malam hari dalam puasa fardu, atau saya terjemahkan dengan kata lain, orang yang tidak niat puasa wajib pada malam harinya di bulan Ramadan, tidak menentukan puasa wajib di malam harinya di bulan Ramadan, besoknya dia tetap menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, tapi di berikutnya setelah bulan Ramadan tetap ada kewajiban qadha. Wa tsalits, dan yang ketiga, alaman tasahhara dhannan baqa'al laili fabana khilafuhu, untuk orang yang makan sahur karena mengira masih malam tetapi ternyata waktunya sudah habis. Di sini dituntut orang harus ngerti kapan berakhirnya waktu sahur. Kadang ada sebagian yang salah paham, merasa bahwa ada hadis kalau adzan sudah berkumandang sementara bejana minuman ada di tangan, maka selesaikan hajatnya, kemudian dia tetap saat adzan masih menyantap makanan. Ini ngawur. Maka hadis ini tidak boleh dipahami sendiri, kita harus melalui mekanisme penjelasan ulama, karena kita bukan mustahid. Banyak para ulama menjelaskan itu untuk orang yang darurat yang pertama. Yang kedua, di antara mereka berpendapat itu berlaku untuk orang dalam kondisi adzan yang pertama, bukan adzan yang kedua. Tayyib, barakallahu fikum. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka orang sudah mulai mawas diri. Orang sudah mulai mawas diri untuk meninggalkan makanan dan minuman ketika dia kalau dulu di kampung kita ada semacam pemberitahuan
pemberitahuan di mana itu sudah mulai masuk fajar kadzib, ya, maka diberitahukan dengan apa? Ada orang sudah mulai nahan. Kalau dulu istilahnya apa? Imsak gitu ya, imsak gitu ya. Lah, kadarnya di dalam hadis disebutkan dengan kadar 50 bacaan ayat. Dengan bacaan standar, orang sudah mulai meninggalkan makanan dan minuman. Jadi 50 bacaan ayat sampai adzan subuh, kita sudah mulai apa? Meninggalkan makanan dan minuman. Itu ditentukan dalam mazhab Syafi'i dengan mengumpulkan dalil-dalil yang ada, ya. Maka orang kadang salah paham tentang hadis bahwa kebaikan umatku itu masih terjaga, ma'ajilul fitra wa aqarus sahur. Selama umatku itu mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Maka hadis ini kemudian disalahpahami, mengakhirkan sahur sampai apa? Keluar dari batas waktunya, ya. Maksud mengakhirkan sahur ini adalah tidak sahur di awal malam, ya. Saya ulangi lagi, maksud mengakhirkan sahur yang sunnah itu adalah apa? Tidak sahur di awal malam, tapi sahur dilakukan imma di sepertiga malam atau berikutnya selama tidak masuk ke waktu-waktu yang samar. Waktu yang samar itu kadarnya berapa? Kadar bacaan 50 ayat sampai kemudian adzan subuh tadi. Tapi barakallahu fikum. Berikutnya, maka kalau ada orang dia sudah sahur, kemudian ada adzan subuh, dia ngira itu masih waktunya, kok dia masih nyantap, dia tetap besok menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dan di berikutnya dia ada kewajiban qadha. Ini banyak yang tidak tahu, ya. Thayyib, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya yang keempat, ya, alaman aftara dhannal ghuruba fabana khilafu aidha. Untuk orang yang berbuka karena mengira matahari telah terbenam padahal kenyataannya belum, ya. Makanya harus ngerti, ya, jam-jam di mana maghrib itu sudah waktunya, ya, nggak boleh pakai kadar kira-kira. Maka pastikan di keluarga itu mengambil ketentuan maghrib, biasanya di tempat setempat ahli falak sudah mengeluarkan dalam 1 bulan waktu maghrib sesuai dengan teori ilmu falak, ketentuan ghurub itu di jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, itu biasanya sudah ditentukan. Itu kita pahami bersama supaya tidak masuk ke ranah syubhat di dalam berbuka yang belum waktunya. Kalau nanti dia ragu-ragu, maka dia besok tetap menahan diri dari apa? Dari makanan dan minuman, dari sesuatu yang membatalkan puasa. Besoknya dia tetap wajib qadha, ya. Kemudian yang keenam, alaman sabaqahu ma'ul mubalagha min madhatin wastin syakin. Untuk orang yang menyangka, alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah mimmat madhatin wastin syak. Untuk orang yang saat dia berkumur-kumur dan beristinsyak, air apa? Kelewatan masuk kerongkongan. Dalam mazhab Syafi'i, setiap sesuatu yang masuk melalui lubang rongga, baik disengaja atau tidak disengaja, itu membatalkan puasa, ya. Makanya nanti begini, di slide ada pembahasan itu, ya. Bagaimana hukumnya berenang saat kita berpuasa, Ustadz, ya. Maka nanti dalam mazhab Syafi'i ada rincian. Kalau orang biasa renang dan dia paham bahwa dalam renangnya dia tidak bisa menahan air untuk masuk ke lubang-lubang rongganya sehingga kemudian masuk ke dalam perutnya, maka ketika bulan Ramadan dia nggak boleh renang.
Kalau dia renang, puasanya batal. Sesuai dengan apa? Tradisi kebiasaannya kalau renang itu kondisinya seperti itu. Ya. Tayyib. Tapi kalau dia paham sebagaimana tradisi renangnya bahwa air itu tidak melewati rongganya, maka dia boleh renang. Tapi secara umum para ulama dalam madhab mengatakan hukum renang di siang bolong bulan Ramadan hukumnya makruh, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, sebaiknya ditinggalkan, meninggalkan yang makruh di bulan yang utama, yakni bulan Ramadan. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Nah, ini dari kaitan pembahasan sebelumnya. Ya, berikutnya hal yang merusak puasa. Di slide berikutnya, ya. 5 hal yang dapat merusak puasa. Tayyib, makan dan minum, ini sepakat ya. Makanya di sini disebutkan ya, para fuqaha Syafi'iyah mengungkapkan dengan pendapat mereka, setiap ain itu benda, apapun itu, air, cair ataupun benda padat ya, dia makanan ataupun tidak, yang masuk ke dalam rongga dari lubang yang terbuka pada anggota tubuh dapat merusak puasa. Oleh karena itu, kemarin di suasana Covid, saat orang-orang sedang rame di dalam vaksin, ya, vaksin. Konsep yang digunakan di dalam mengambil kesimpulan oleh MUI itu adalah konsep madhab Syafi'iyah tadi. Orang ketika di siang hari dia suntik vaksin, itu membatalkan puasa ataukah tidak? Saya tidak mau berdiskusi tentang hukum vaksinnya ya, tapi kalau ada kasus semacam itu membatalkan puasanya ataukah tidak? Nah, kalau pakai mekanisme madhab Syafi'i yang tadi saya sebutkan di sini ya, maka dia tidak masuk melalui lubang rongga, dan itu juga tidak sampai ke dalam perutnya, lambungnya, sehingga memberikan gizi kepadanya, maka itu tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu kemarin di antara fatwa MUI, dalam kondisi darurat orang bisa menyuntikkan vaksin meskipun dalam kondisi shaum. Kemudian berikutnya, dan ain termasuk di dalamnya apa saja yang bisa dimakan dan sesuatu yang tidak dimakan, tadi sudah saya sebutkan. Dan al-jauf, rongga yang menghubungkan antara badan, otak, telinga, ya, anal dan kemaluan. Ya, baik, makanya tadi ya, renang kalau masuk melalui lubang dubur, ya, masuknya melalui lubang dubur. Makanya dulu begini, bagaimana kalau orang buang angin saat ngerendam, itu masuk enggak? Dulu saya dibahas gitu ya di kecil. Lah itu konsepnya madhab Syafi'i ini ya. Madhab Syafi'i, ketika dia masuk air melalui lubang rongga, dia tetap membatalkan puasa, ya. Dan disebutkan ya, dan al-manfat al-maftuh, rongga yang terbuka adalah setiap anggota tubuh yang terbuka yang tersambung langsung dengan otak dan perut secara normal atau lubang yang terlihat. Maka dasar atas ketentuan di atas dibangun pendapat dan sikap para fuqaha Syafi'iyah yang muncul berkaitan dengan iftar, pembatal puasa, dan yang akan dijelaskan pada sharing berikutnya insya Allah. Nanti akan ada di slide berikutnya insya Allah. Berikutnya obat semprot asma, inhaler, ya. Udah masuk slide-nya ya? Masuk. Silakan dilihat di slide-nya ini ya. Inhaler membatalkan puasa. Ini dalam apa yang disebutkan oleh seorang qadhi dan mufti Yordania, Dr. Nuh, salah seorang ulama kontemporer, ulama madhab Syafi'i kontemporer. Sampai sekarang ya, madhab Syafi'i yang
diwariskan secara turun-temurun melalui teori belajar talaki, ya, itu terus berlangsung, ya, di berbagai belahan dunia. Kalau bahkan belajar madhab di berbagai belahan dunia, di dunia Islam itu masih tetap berjalan secara turun-temurun, dan itu ketemu secara silsilah nasab belajarnya. Dan paling banyak madhab di dunia itu, madhab paling mayoritas yang dianut di dunia sekarang itu adalah madhab Hanafi, ya. Saya kira dulu itu adalah madhab Syafi'i, ternyata madhab Hanafi. Saya lanjutkan lagi nih, ya. Menyemprotkan, kata beliau, kata Dr. Nuh, menyemprotkan inhaler melalui hidung dan mulut membatalkan puasa. Karena tujuannya ialah menyemprotkan obat ke kedua paru-paru, dan keduanya merupakan bagian dari al-jauf. Maka ketika sampai ke al-jauf dan sesuatu yang disemprotkan, ain tadi disebutkan dengan bahasa ain, benda tadi itu masuk ke jauf, ya, ke paru-paru, ya, ataupun nanti sampai ke paru-paru, ke lambung, sampai ke otak melalui rongga, itu membatalkan. Kaidahnya kan tadi, ini yang digunakan oleh Dr. Nuh di dalam menentukan sikap hukum terkait menggunakan inhaler, ya. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Manahilul Irfan oleh Syekh Fadl bin Abdurrahman, halaman 183, beliau seorang ulama madhab Syafi'i yang wafat pada tahun 1421 Hijriah. Fatwa beliau sebagai berikut: orang-orang bertanya tentang penggunaan inhaler pada siang hari bulan Ramadan, apakah membatalkan puasa? Dan jawaban kami ialah membatalkan puasa, dan boleh digunakan dalam keadaan darurat dari harus qadha mengganti puasa di hari lain. Nah, berarti ini tadi sudah saya sampaikan, ya, salah satu di antara orang yang kemudian dia tetap melanjutkan puasanya, tapi dia tetap ada ketentuan mengqadha puasanya di hari lain. Salah satu kondisinya tadi kan, ketika dia membatalkan puasanya di siang hari dengan memasukkan sesuatu yang masuk melalui lubang-lubang rongganya, ya, baik kelihatan ataupun tidak kelihatan, dia tetap melanjutkan puasanya, cuma nanti dia qadha di hari yang lainnya. Ini berkaitan tentang fix inhaler, ya, merokok. Ini nggak perlu saya bahas, ya. Di sini bisa dibaca sendiri, bahkan sampai dikatakan merokok itu adalah bid'ah. Di sini sampai dibahas, ya. Ini madhab Syafi'i yang mengatakan itu, ya. Nanti silakan dibaca. Tayyib, ya, dia masuk melalui rongga-rongga meskipun bentuknya adalah uap. Cuma saya yakin di sini pesertanya bukan perokok, ya. Maka saya tidak perlu membahas, ya. Kemudian memasukkan obat. Sekarang memasukkan obat. Ini di sini banyak pembahasannya, kasus-kasus, ya, yang banyak ditanyakan itu dibahas di sini. Nanti bisa di-share, ya. Nanti bisa di-share. Memasukkan obat, at-tahamil, sejenis pil atau kapsul, dan segala sesuatu yang masuk melalui saluran kencing dan dubur, dan teropong bagian dalam perut yang masuk melalui mulut, dan semisalnya yang masuk melalui hidung, keseluruhannya merupakan sesuatu yang merusak puasa. Alasannya, karena keduanya benda yang sampai rongga melalui daerah yang terbuka. Di dalam kitab Al-Fiqih Al-Manhaji, ini mau belajar fikih Syafi'i langsung beserta dalilnya, cuma tidak rinciannya, tapi mudah. Ada kitabnya, judulnya kitab Al-Fiqhul Manhaji, ya. Jumlahnya sekitar 4 jilid, ya, 4 jilid. Saya nggak tahu sudah diterjemahkan ataukah belum, ya. Dibentuk secara sistematis, ya, fikih madhab Syafi'i plus dalilnya, ya, plus dalilnya. Tayyib, dikatakan suntikan pada bagian anal membatalkan puasa, karena anal dubur merupakan anggota tubuh yang terbuka.
Hal ini juga dinyatakan oleh para fuqaha terdahulu. Berikutnya Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Ini kalau nggak salah keponakannya atau apa ya? Pokoknya Dr. Wahbah Zuhaili. Kalau nggak keponakannya, adiknya. Ya, saudaranya Dr. Wahbah Zuhaili yang nulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ya. Kitab yang berjilid-jilid besar, ya. Itu punya saudara yang juga apa? Ulama, Dr. Muhammad Zuhaili. Dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i dijelaskan, jika diteteskan sesuatu pada kandung kemih atau saluran kencing wanita, maka tetesan tersebut membatalkan puasa. Begitu pula dengan tabung silikon yang dikenal sebagai kateter. Kemih dimasukkan ke dalam kantung kemih pasien melalui uretra, membatalkan puasa. Ya. Ini nanti bisa dibaca ulang, ya. Tayyib, barakallahu fikum. Mencicipi makanan. Ini bagi saya diminta requestnya, ini banyak yang berkaitan dengan perempuan. Nanti saya akan lompat berkaitan tentang fidyah, ya. Berkaitan tentang fidyah, karena ini diantaranya berkaitan dengan perempuan. Sebentar. Sebentar. Mencicipi makanan dan menggunakan parfum. Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mughni, Mughnil Labib, ya. Beliau pernah bertutur, mawas diri dalam mencicipi makanan adalah perkara yang mustahab. Jadi anjurannya, apa bedanya sunnah dengan mustahab? Kalau sunnah itu sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketetapannya langsung disebutkan secara sorry. Secara sorry itu apa? Secara letterlek dalam dalil. Sementara mustahab, ya, adalah sesuatu kalau dikerjakan itu berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, yang ketetapannya melalui mekanisme ijtihadnya ulama. Subhanallah. Saya lengkapi sedikit ya, waktunya habis, nanti bisa ditukik melalui pertanyaan. Cuma saya lengkapi nanti melalui fidyah juga ya. Maka mencicipi makanan dalam perkataan Abdullah bin Abbas memang disebutkan dalam sebuah riwayat, la ba'sa bitadawwuqit ta'am. Tidak apa-apa bagi seorang wanita ketika dia masak untuk sedikit mencoba mencicipi, tapi bukan ditelan, ya, bukan ditelan, cuma ingin tahu bentuk rasanya seperti apa. Ini bukan berarti hukumnya serta-merta kita katakan setiap perkataan ini menunjukkan sunnah, ya, enggak. Maka asli hukumnya apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i asli hukumnya makruh. Cuma tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan puasa. Tayyib, barakallahu fikum. Saya masuk kepada ini ya. Nanti kalau berkaitan dengan fidyah. Wa aqsamul, ini saya bacakan dulu sebelum saya tutup. Wa aqsamul iftari arba'ah. Hukum-hukum yang terkait dengan kebolehan, bukan kebolehan ya, tidak berpuasa, orang tidak berpuasa itu ada 4. Salah satunya adalah ma yalzamu fihil qadha wal fidyah. Orang tidak berpuasa yang dia wajib qadha dan fidyah. Wajib qadha dan fidyah. Tidak berpuasa tapi nanti berikutnya dia wajib apa? Qadha dan fidyah. Itu untuk siapa? Ya, al-iftaru li khaufin
ala ghairih. Wasani al-iftaru ma'a ta'khiri qada ma'a imkani hatta ya'tiya Ramadan akhar. Ya. Bagi orang yang buka puasa, ini al-iftaru li khaufin ala ghairi. Bagi orang yang berpuasa kemudian dia khawatir atas keselamatan orang lain, dia berbuka. Nah, ini saya lengkap ini ya. Banyak yang digunakan adalah fikih dari yang tersebut di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, atau mungkin dalam Fikih Sunnah disebutkan ya. Kalau Sahih Fikih Sunnah ditulis oleh Abu Malika Kamal, bahwa ibu menyusui dan ibu yang hamil yang takut akan madharat yang terjadi pada janinnya, itu dia cukup bayar fidyah. Maka mereka berdasar pada dalil di mana Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar pernah mengatakan al-hamilu wal murdi'u in khafata aftarata wa yajibu alaihimal fidyah. Seorang wanita hamil, wanita menyusui yang takut akan resiko terhadap janinnya atau terhadap anaknya bagi yang menyusui, maka dia boleh berbuka, tapi dia wajib fidyah. Ini perkataan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Cuma setelah dikroset secara riwayat itu kedudukannya untuk sampai kepada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas itu lemah. Ya. Dari situlah yang kemudian menjadi perbincangan ulama Syafi'iyah. Maka mereka menentukan, maka disinilah keluar sebuah mekanisme madhab, bahwa siapa yang berbuka, berbukanya bukan karena takut akan dirinya, tapi berbukanya takut karena sesuatu resiko yang terjadi pada orang lain, termasuk ibu hamil. Resikonya kan bukan pada dirinya, tapi pada pada bayi yang dikandungnya ataupun orang yang menyusui. Resikonya kan bukan pada dirinya, tapi bayi yang menyusu pada dirinya, yang kemudian dia dia berbuka, maka dia wajib qadha. Dia tetap wajib qadha dan dia wajib membayar fidyah. Ya, ini mekanisme dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ini saya sampaikan di sini satu bagian saja. Adapun yang wajib mengqadha tanpa membayar fidyah, ya, itu banyak sekali. Seperti wajib mengqadha tanpa membayar fidyah itu banyak sekali. Orang sakit, orang pingsan, atau orang banyak ya. Adapun yang dia membayar fidyah tanpa qadha, maka itu cuma bagi orang yang tua renta, yang secara kalkulasi medis dia tidak mungkin puasa lagi, maka dia membayar membayar fidyah saja. Tidak mengqadha, tidak membayar fidyah, maka bagi orang yang gila, yang penyebab gilanya bukan karena ulahnya sendiri, ya, tapi karena memang ya, orang pikun alami, ya sudah, dia nggak ada qadha dan tidak ada fidyah. Ibu kita pikun, ketika dia sudah tipikun, itu kan hilang akalnya. Nah, cuma sebagian ulama mengatakan gini, pikun ingat. Dalam kondisi pikunnya tidak ada kewajiban, ya. Ke dalam kondisi ingatnya dia ada kewajiban tadi. Allahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa dikaji. Saya share ke Umi nanti insyaallah. Dan Umi nanti bisa di-share ke panitia supaya slide ini nanti bisa dinikmati. Cuma jangan baca sendiri, kalau tidak paham maka bisa dikonsultasikan, ya, karena ini sifatnya ringkas sekali, ya. Ini kita ambil dari guru kami Syekh Labib Najib, Allahu yataqabbal sholiha a'mali, yang beliau sekarang ada di Tawangmangu mengajarkan fikih Syafi'i di pesantren Salman Al-Farisi. Tayyib, jazakumullah khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.